silakan masuk. Selamat siang, Nah. Apa kabar hari ini? Siang Bu. Kabarnya baik Bu, tapi agak sedikit buruk sih. Agak sedikit buruk ya. Ya, kalau gitu, kalau buruk, mari kita melakukan sesi konseling. Saya juga tahu Ananda ini sedang bingung ya, dan sedang punya masalah, makanya datang kemari. Saya sangat mengapresiasi hal tersebut. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ibu Dila, Ibu Diana. Mungkin Ananda sudah tahu karena sudah kelas 12 ya? Iya Bu, tahu. Ya. Jadi hari ini kita akan melakukan sesi konseling selama 20 menit. Nah, sesi konselingnya itu adalah SFBT, yaitu Solution Focus Brief Therapy, di mana nanti Ananda ini dibutuhkan perannya secara penuh, karena nanti Ananda yang akan mengambil keputusan. Di sini Ibu sebagai pembantu atau Ibu sebagai pembimbing dalam konseling kali ini. Jadi hubungan kita itu sama ya. Iya. Baik Bu. Kita sharing-sharing dulu nih. Sebenarnya Nanda ini masalahnya apa sih? Begini Bu, kebetulan sekarang kan saya masih kelas 3 ya Bu. Terus saya masih pusing Bu, lagi banyak tryout, tugas dan persiapan untuk ke perguruan tinggi itu masih kurang Bu. Jadi itulah masalah saya sekarang, dan ingin bertanya kepada Ibu, apakah ada solusi atau kita sama-sama melakukan sesi konseling ini dan memberikan solusi kepada saya dan Ibu juga termasuk. Baik, Nak. Jadi ceritanya di sini Ananda ini bingung ya mau memilih jurusan kemana. Iya Bu. Setelah lulus dari SMA. Ya, betul. Oh, iya. Sebenarnya kalau pemilihan jurusan banyak. Misalkan kamu mau lanjut kuliah bisa, mau lanjut kerja juga bisa, atau kamu mau buang usaha juga bisa. Itu tergantung dari pilihan Ananda. Nah, sebelumnya Ibu ingin bertanya kepada Ananda ini, kalau bisa Ananda mau apa setelah lulus dari perkuliahan? Setelah lulus dari SMA. sekolah, iya, Ya, dari SMA. SMA. Rencananya sih Bu, saya ingin kuliah Bu, tetapi saya bingung Bu. Saya mau kuliah di universitas yang tinggi, terus pemilihan jurusannya saya masih susah Bu, karena di sini saya mengetahui bahwa saya ahli di dalam mata pelajaran biologi dan kimia, tetapi orang tua saya, jika saya lulus SMA, dia ingin bahwa saya ingin masuk ke jurusan kesenian Bu, tetapi saya tidak suka jurusan kesenian ini. Maunya saya jurusannya tentang ini Bu, MIPA, kayak biologi ataupun kimia begitu Bu, yang saya mau. Ya sih, menentukan pilihan itu harus diseimbangi Iya. dengan orang tua. Takutnya kalau kita nggak nurutin nanti dikira bakalan membangkang. Iya, Tapi betul, kita di sisi lain harus melihat potensi diri kita juga, seperti yang tadi Ananda katakan bahwasanya Ananda ini potensinya itu kan di biologi. Nah, kalau di jurusan biologi itu ada banyak jurusan yang bisa Ananda ambil. Nah, menurut Ananda ini nilai apa sih yang paling bagus pada semua mata pelajaran yang telah dipelajari dari kelas sedari Ananda sekolah, dan minatnya apa? Kalau saya sih Bu, dari saya sekolah dari SMA kelas 10 sampai kelas 12 sekarang Bu, saya menonjolnya di biologi Bu. Biologi. Nah, jadi sudah ada ya motivasi mau kuliah karena sudah tahu ternyata minatnya di biologi, dan kesukaannya juga terhadap biologi. Nah, untuk masuk ke perguruan tinggi itu ada banyak jalurnya, contohnya jalur undangan dan juga jalur tulis, jalur hafiz juga ada. Tapi Ananda coba dulu yang jalur undangan. Nah, jalur undangan ini Ananda harus mencari bahwasanya apa-apa saja yang harus Ananda siapkan. Nah, yang kedua yaitu jalur tes. Nah, di jalur tes ini biasanya kuota dan peluang Iya, Bu. untuk lolos Iya, itu Bu.
lebih tinggi Lebih tinggi. daripada jalur undangan. Nah, menurut Ananda ini, kalau Ananda belajar dari sekarang mengenai soal-soal tes, apakah Ananda masih bingung untuk untuk melanjutkan ke perguruan tinggi? Contohnya tes tryout tentang masuk ke perguruan tinggi, contohnya tes-tes untuk masuk ke perguruan tinggi. Kayaknya sih Dari 1 sampai 10. Kalau mulai dari sekarang. kayaknya 7 sih Bu, karena sekarang saya lagi melakukan tryout untuk ke jenjang perguruan tinggi. 7 ya. Iya, 7. Kenapa Ananda memilih 7? Karena saya rasa 8, 9, 10 itu ada pada keberkahan dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mungkin saya bisa melakukan skalanya di angka 7 Bu. Nah, contohnya kan tadi 7 Ya Bu. Kalau Ananda belajar dari sekarang, kebingungannya sudah nggak ada lagi. Iya. Kebingungannya 7 kalau tes. Nah, di sini Ibu akan memberikan sebuah kayak hal-hal yang miracle, hal-hal miracle atau hal-hal keajaiban. Kalau misal Ananda nih lulus di jurusan ini, Amin Bu. bisa lanjut ke perguruan tinggi. Kalau Ananda lulus nanti di perguruan tinggi dan juga mendapatkan beasiswa penuh, apa yang akan Ananda lakukan? Saya rasa Bu, hal yang harus saya lakukan kalau saya bisa mendapatkan beasiswa terus lulus di jurusan yang saya mau, saya sangat bangga, kebanggaan tersendiri Bu. Apalagi otomatis orang tua bisa merestui apa yang saya minati dari SMA ini Bu, karena saya sudah mendapatkan beasiswa yang saya dapat. Terus saya juga bisa melihat bahwa ternyata potensi yang ada pada diri saya ini bisa saya bawa ke perguruan tinggi Bu. Nah, kan Anda sudah tahu ya. Jadi dari sekarang apa yang harus Ananda lakukan untuk bisa masuk ke perguruan tinggi dan mendapatkan beasiswa tersebut? Sekarang Bu, yang saya lakukan memotivasi diri sendiri untuk bisa belajar lebih giat lagi. Yang pertama Bu, terus yang kedua saya belajar tentang bagaimana seseorang mendapatkan beasiswa dan lebih banyak bertanya kepada orang-orang yang mengetahui hal tersebut supaya saya tidak merasa kebingungan dalam hal tersebut. Baik, jadi sesi konselingnya sudah selesai Bu. Saya mau tanya kepada Ananda, setelah melakukan sesi konseling, apa yang Ananda rasakan? Saya rasa Bu sedikit lega karena saya sudah menceritakan apa yang saya rasa Ibu, karena ini masalah saya belum menceritakan ke orang tua. Saya harus menceritakan sebelumnya ke guru BK di sekolah, dan saya merasakan sedikit lega bisa bercerita kepada Ibu dan menemukan solusinya. Jadi Ananda udah nggak bingung lagi kan tentang Bu. perguruan tinggi. Iya. Perguruan tinggi itu gimana cara masuknya dan jurusan apa nanti yang akan diambil. Oke. Jadi sesi konselingnya kita tutup ya. Iya Bu. Semoga Ananda ini nggak bingung lagi mau pilih jurusan kemana. Baik Bu, karena sesi konselingnya sudah selesai. Terima kasih banyak Ibu atas solusi yang kita diskusikan bersama. Semoga hari ini bisa membuat saya lebih giat lagi belajar. Terima kasih Ibu. Iya, sama-sama nak. Lanjut ya belajarnya. Ya Bu.